Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, senang kita berjumpa lagi hari ini, Jumat 25 April 2025. Saya percaya tentu ada sukacita bagi kita untuk menikmati hari berkat Tuhan ini. Karena itu mari kita isi hari ini dengan belajar bersama firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman-Nya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal yang baik, kami bersyukur kepadamu ketika Engkau masih menganugerahkan hari yang luar biasa untuk boleh kami nikmati dan kami rasakan. Ketika di hari ini Tuhan, sebelum memulai setiap tugas tanggung jawab aktivitas kami rindu untuk dibekali dengan kebenaran firman-Mu, yang dimana saat ini akan kami baca dan renungkan bersama. Oleh karena itu biarlah kiranya Roh Kudus-Mu ada bagi kami, tercurah bagi kami, sehingga kami mampu mengerti dan memahami, bahkan kami mampu menjadi pelaku-pelaku firman dalam keberadaan kehidupan kami. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami telah siap dan sedia untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Mari bersama kita buka dalam Yohanes pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya." Demikian firman Tuhan. Tema perenungan kita di hari ini yaitu melihat dan percaya. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus, tidak semua orang yang dapat dengan mudah percaya pada suatu informasi yang diterima. Nah, ada beberapa orang membutuhkan bukti untuk percaya, karena tanpa bukti yang jelas, ia tidak akan percaya. Nah, firman Tuhan hari ini menyatakan bahwa meskipun tiba terlebih dahulu, namun murid yang lain itu ragu-ragu untuk masuk. Karena sesudah Petrus tiba dan masuk, barulah ia kemudian ikut masuk ke dalam kubur Yesus Kristus. Setelah itu ia melihat apa yang dilihat oleh Petrus tentang posisi dan keadaan kain kafan dan kain pelu tersebut. Nah, dalam ayat 8 menegaskan bahwa setelah melihatnya ia percaya. Nah, ia membutuhkan bukti kebangkitan dan ia menemukannya di dalam kubur Yesus Kristus. Jadi, ia awalnya belum percaya karena ragu-ragu, kemudian ia percaya karena telah melihat bukti. Nah, sikap seperti ini banyak ditemukan pada orang-orang yang tidak percaya, bahkan juga pada orang-orang yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Nah, keluarga Kristen yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus, kita dapat mengerti sikap murid yang lain itu dengan memperhatikan dua kata Yunani yang diterjemahkan dengan kata melihat, yaitu untuk menunjukkan bagaimana murid yang lain ini melihat. Nah, kata pertama adalah blepe dalam ayat 5 ketika ia ragu-ragu untuk masuk. Dan kedua adalah eiden dalam ayat ke-8, ia lebih memahami ketika ia masuk ke dalam bersama Petrus. Nah, kedua kata tersebut memang dapat diartikan dengan melihat, namun dengan tingkat pemahaman yang berbeda mengenai apa yang dilihat. Nah, dengan melepaskan keraguannya, memberanikan dirinya dan melihat secara langsung, maka tingkat pemahamannya berubah. Ini kemudian menuntunnya untuk percaya. Memang benar bahwa kita tidak melihat secara langsung peristiwa kebangkitan Yesus Kristus. Namun di sini Alkitab telah memberikan kesaksian tentang peristiwa tersebut, bahkan menjelaskan bukti-bukti yang merupakan jawaban atau bantahan terhadap semua keraguan mengenai kebangkitan Yesus Kristus. Nah, oleh karena itu saudara, kiranya firman hari ini dapat menolong kita untuk melepaskan keraguan kita dan sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit dan hidup. Nah, ini juga akan menolong kita untuk mampu menghadapi tantangan dari ajaran-ajaran yang menolak akan kebangkitan Yesus Kristus yang hendak menggoncang iman kita. Karena itu janganlah ragu, tetapi tetap percaya kepada Tuhan. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur kepadamu Tuhan, untuk firman yang boleh diperdengarkan bagi kami, untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami ketika mengawali hari kehidupan kami, aktivitas kami sudah boleh dibekali dengan firman-Mu. Oleh karena itu biarlah firman-Mu menguatkan kami, memampukan kami sebagai orang-orang yang percaya kepadamu, bahwa dengan kebangkitan-Mu maka ada kemenangan yang boleh kami terima, sehingga lewat semuanya itu iman kami diteguhkan. Ya Tuhan Allah Bapa kekal, pun di saat ini kami hendak mendoakan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Kiranya hidup dan penghidupan semuanya ada dalam pemberkatan Tuhan. Dari anak-anak, remaja, pemuda, Bapak Ibu sampai mereka yang sudah lanjut usia. Biarlah kiranya Tuhan hari aktivitas kami di tengah-tengah kehidupan ini, Tuhan yang tuntun, Tuhan yang sertai. Sehingga apapun yang menjadi tugas, tanggung jawab, pekerjaan, usaha kami, bahkan pendidikan yang kami tempuh saat ini, Tuhan Yesus berikan yang terbaik. Lewat semuanya itu nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Ya Tuhan, ketika Engkau menilik anggota jemaat-Mu, ada yang mungkin saat ini dalam pergumulan kehidupan, gumul sakit. Mari Tuhan, Engkau melihat semuanya itu. Engkau memberikan kesembuhan, Engkau memberikan pemulihan yang terbaik. Karena hanya bersama-Mu, maka kami yakin dan percaya damai sejahtera dan sukacita mampu kami terima dan kami nikmati. Ketika ada jemaat-Mu yang dalam pergumulan kehidupan, kesesakan kehidupan, mari Tuhan, Engkau tilik mereka satu persatu. Engkau berikan jalan keluar yang terbaik. Pun bagi mereka yang sementara ada dalam sukacita iman, baik yang sementara merayakan syukur hari ulang tahun pribadi pun keluarga, Tuhan yang memperlengkapi sukacita mereka sekalian. Terima kasih banyak Tuhan, tentu kami serahkan perjalanan kehidupan kami hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh cinta dan kasih. Terima kasih banyak Tuhan, memberkati untuk gereja-Mu, khususnya bagi kami yang ada di Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Para hamba pelayan-Mu, Tuhan memberkati tugas kerja tanggung jawab mereka, sehingga tentunya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan. Kiranya aktivitas kami di sepanjang hari ini, Tuhan tuntun, Tuhan sertai, Tuhan berkati, sehingga rencana indah boleh teralami bagi kami sekalian. Ini kami yang berdoa Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan terus ikuti channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paslatan. Selamat beraktivitas bagi kita sekalian, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, damai di hati.